Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semua? Puasanya ada yang lemas? Kenapa lemas? Karena puasa? Soalnya disuruh 14 Kenapa terus pagi tapi? Jadi sebelum kita nonton, Ibu mau cek semangatnya dulu ya. Di sini udah ada yang bolong nggak puasanya? Ada sekali. Sakit. Ibu cek semangatnya dulu ya. Tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih tabur sahur jangan lupa. Puasa. Nah, jadi ada yang tahu nggak materi kita hari ini apa? Gak lupa. Itu bawa gunting. Oh, gunting-gunting itu setelah ini. Sekarang kita mau belajar apa? Nonton. Nah, nonton tentang apa? Nah, jadi hari ini materi kita itu adalah Amazing Idul Fitri. Nah, jadi oke anak-anak, jadi anak-anak, Idul Fitri ini kapan kita rayakan? Lebaran. Hah? Iya, setelah Lebaran. Idul Fitrinya itu pas Lebaran. Tuh Idul Fitri itu Lebarannya. Nah, jadi intinya hari raya Idul Fitri itu kita laksanakan setelah sebulan penuh berpuasa, yaitu setelah bulan Ramadan. Jadi setelah bulan Ramadan itu bulan apa? Bulan Syawal. Jadi ketika Ramadan itu sudah penuh kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, sudah habis bulan Ramadannya, masuk ke 1 Syawal itulah kita melaksanakan hari raya Idul Fitri. Nah, sebelum itu kita kan ini mau bahas Idul Fitri. Nah, siapa di sini yang tiap Idul Fitri kegiatannya apa aja sih kalau pas Idul Fitri itu? Siapa yang mau cerita? Depan. Dari bangun tidur. Bangun tidur. Habis itu saya turami ke rumah kerabat. Habis itu paling jalan-jalan. Nah, kemudian kenapa sih kita merayakan Idul Fitri? Kenapa? Kenapa kita merayakan Idul Fitri? Iya, sudah menyelesaikan perang dengan hawa nafsu kita, sudah menjadi lebih baik di Ramadan ini kan kita melakukan ibadah ya kan? Ada yang melakukan dosa di bulan Ramadan? Ada, mungkin tapi meningkatkan ibadahnya kan? Ya, ibadahnya itu lebih ditingkatkan. Nah, untuk merayakannya itulah kita melaksanakan Idul Fitri. Nah, dari segi bahasanya itu Idul Fitri itu hari raya berbuka. Makanya di Idul Fitri itu kita disunahkan makan sebelum pergi ke masjid. Nah, anak-anak ini sebelum pergi ke masjid ada nggak makan? Nggak ada makan. Nah, jadi sekarang sebelum pergi ke masjid itu makan dulu, karena sunnah sebelum hari raya itu melaksanakan sholat itu kita disunahkan untuk makan dulu. Selanjutnya kita akan langsung menonton yang akan dijelaskan oleh Bu Rini ya. Oke, terima kasih banyak Bu Ulfa. Oke, masih pada fokus ke depan nggak? Puasa kita udah sampai ke hari keberapa? 10. Ada yang udah sampai 11? Benar? Belum. Ya udah, jadi walaupun puasa kita itu masih tinggal 20 hari lagi, tapi untuk membakar nih semangat kita akan mau menyambut Idul Fitri, mari sama-sama kita saksikan dulu takbir. Tahu takbir Idul Fitri? Tahu ya. Tapi kali ini gua akan putar takbir di ada beberapa negara, perbedaan takbirnya. Jadi nggak semua takbir di semua negara itu sama. Sekarang kita
mendengarkan perbedaan takbir di beberapa wilayah negara ya. Jadi nggak semuanya itu sama takbirnya kayak di Indonesia. Coba kita dengarkan sama-sama. أهلت بهجة العيد النظير أهلت بهجة العيد النظير فهلي بالبشائر والحبور لقد لبس الزمان جميل فخر لقد لبس الزمان جميل فخر بمقدم العيد بمقدم بهجة العيد نظير عادت لنا أعياد مع الأحبة عادت مع الأحبة عادت حينما الله أكبر الله أكبر نادانا البشير لقد حق الهنا فاشكروا المولى الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. Oke, sekian dulu Kak kita buat sampai habis. Sekarang kita masih ada beberapa video lagi ya. Ini tentang perbedaan takbiran dari 3 versi di Mekah, Syria, dan Indonesia. Udah nampak nggak perbedaannya tadi? Takbirannya. Ya. Bukan dari segi bacaannya aja, tapi juga dari segi pakaian. Ya, pakaiannya juga berbeda ya enggak? Indonesia khasnya dengan apa? Sarung dan pecinya ya. Pecinya peci hitam polos biasa juga kayak gitu Indonesia. Nah, kalau Mekah tadi dengan surbannya, Syria dengan topi yang kayak topi Turki itu ya. Apa? Oh ya, pakai jubah ya kalau yang Mekah tadi. Halo Grosdebers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Nggak kerasa ya, setelah sebulan penuh berpuasa, tiba saatnya kita semua merayakan hari kemenangan Lebaran. Ngomong-ngomong soal Lebaran, tentunya ada perbedaan antara zaman dulu dan yang sekarang ya. Penasaran kayak gimana? Nah, berikut ini ada beberapa momen yang memperlihatkan suasana Lebaran di Indonesia di zaman dulu. Tapi sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Sholat Id. Merayakan Lebaran memang nggak lengkap kalau kita nggak menjalankan sholat Id di pagi hari, nggak terkecuali pada tahun 1942 lalu. Walaupun belum merdeka, tetapi situasi yang diperlihatkan hampir sama seperti yang terjadi sekarang ini. Saat tahun itu, penduduk Indonesia menyelenggarakan sholat Id tidak hanya di masjid-masjid besar saja, tetapi juga di lapangan yang luas. Walaupun saat itu kondisi Indonesia terbilang masih mencekam karena belum terbebas penuh dari penjajah, tapi penduduk Indonesia begitu antusias menyambut Hari Raya Idul Fitri. Alhamdulillah, dengan berkah kekuasaan Allah, kita sekalian umat Islam bisa menjalankan segala perintah dari agama kita. Langkah yang pertama adalah langkah kerukunan di bawah pimpinan Thai Nippon. Sudahnya Asia terlepas dari cengkeraman Barat, terbuktilah bahwa Hari Raya Idul Fitri itu dirayakan oleh segala umat Islam. Bagaimana selamat dunia kita dan akhirat kita sungguh-sungguh setia supaya selamat hal keadaan yang kita maksudkan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adem banget yang lihatnya. Lagu Lebaran. Saat perayaan Lebaran, tidak hanya tradisi unik saja yang memeriahkan suasana Idul Fitri, namun juga ada lagu-lagu khas yang biasanya menggema saat momen tersebut. Salah satunya lagu berjudul Hari Lebaran. Pernah dengar lagu ini nggak? Minal aidin wal faidin, maafkan lahir dan batin. Ya, rata-rata penyanyi di Indonesia pasti pernah membawakan lagu ini. Tapi kalian tahu nggak sebenarnya lagu ini siapa yang menciptakannya? Jawabannya Ismail Marzuki. Beliau ini seorang maestro musik Indonesia. Lagu ini sudah diperdengarkan sejak tahun 1950-an. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Dan karena lagu ciptaan Ismail Marzuki ini pula, kalimat Minal Aidin wal Faizin pun populer hingga saat ini. Setahun sekali naik tram listrik pere, milir mudik jalan kaki pincang sampai sore. Lebaran di desa. Semua umat muslim dari seluruh penjuru wilayah memang memiliki tradisi unik untuk menyambut hari raya Lebaran, gak terkecuali di pedesaan. Ya walaupun mungkin masih minim fasilitas atau teknologi, tapi penduduk desa gak kehabisan ide untuk menciptakan ritual-ritual unik yang bisa dilakukan untuk menyambut Lebaran. Salah satunya pawai obor ini nih.
Dari dulu hingga sekarang ini, rupanya pawai obor ini kerap kali dilakukan penduduk desa. Ya walaupun hanya bermodalkan obor yang terbuat dari batang bambu, dan pada saat itu juga kondisi sekitar gelap karena masih minim penerangan, tidak mengurangi antusias mereka untuk berkeliling kampung. Oke, coba ibu mau tanya informasi apa aja yang terdapat di sini. Tadi ayo, pertama perbedaannya apa masa penjajahan dengan sekarang ini? Jadi masa penjajahan diawasi Bu. Ya, apanya yang diawasi? Orangnya Bu. Korbannya. Terus gerak-geriknya juga. Nah, jadi kan di situ momen seluruh umat Islam berkumpul, ya kan? Jadi diawasi gerak-geriknya oleh penjajah supaya fokusnya ke menjalankan sholat Idul Fitri, jangan ada pertemuan lain gitu, makanya diawasi. Nah juga tadi kita lihat beragam nggak pakaiannya ketika sholat Idul Fitri di masa penjajahan? Beragam nggak? Nggak semua kan pakai peci hitam. Nah jadi beragam, ada pakai blangkon ya namanya. Jawa. Nah, terus lagunya juga. Jadi asal mula lagu Minal Aizin wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin itu sebenarnya di lagu Ismail Marzuki tadi. Padahal arti Minal Aizin wal Faizin itu bukan mohon maaf lahir dan batin artinya. Tapi semoga kita kembali menuju kemenangan. Nah, kayak gitu. Kalau nggak salah itu artinya. Iya, sama. Karena memang Ismail Marzuki itu adalah komposernya, musisi Indonesia. Ya, dia banyak menciptakan lagu-lagu nasional, juga salah satunya lagu lagu Idul Fitri tadi. Oke. Terus yang obor tadi, rupanya dulu itu karena minim penerangan. Ya enggak? Listriknya minim, kurang listriknya di wilayah kita itu karena masih dalam masa penjajahan. Makanya adanya takbiran dengan keliling pakai obor. Dan itu sampai sekarang masih pernah lihat nggak sekarang? Udah jarang ya, tapi ya lebih banyak sekarang pawai-pawai mobil-mobil hias itu ya enggak? Ya, padahal seru loh jalan pakai obor ya enggak? Ya, seru. Nah, sekarang kita masuk ke video bagaimana sih Lebaran atau perayaan Idul Fitri itu di negara-negara lain selain di Indonesia. Penasaran nggak? Kira-kira sama nggak ya? Ada yang pernah tahu? Kira-kira sama nggak? Coba ya kita lihat ya. Kalian coba pilih mau yang mana nih? Mau yang di Australia kah atau Jepang? Tahu ya dulu ya, yang suka-suka anime nih pasti pilihnya Jepang. Coba kita lihat dulu ya, apa bedanya ya Idul Fitri di Jepang dengan Indonesia. Halo semuanya, selamat datang di YouTube Eri Kacang dan Papa Kacang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf Lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Ya. Ya. Jadi hari ini kita mau ke Sekolah Republik Indonesia Tokyo dan Masjid Indonesia Tokyo untuk sholat Id. Yes. Ya, sekarang jam berapa? Sekarang jam 6. Jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Nanti sholatnya insya Allah jam 7 pagi. Iya. Oke, jadi hari ini aku nanti pengen tunjukin gimana suasana salat Id di Jepang. Ya, kemungkinan akan banyak sekali yang datang hari ini. Yes. Ribuan tapi dibagi dalam beberapa gelombang. 3 atau 4 gelombang. Kita ikut yang gelombang Gelombang pertama. Yes. Ya. Karena kita rajin bangun pagi. Iya. Amin. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke sana. Let's go. Let's go.
Di masjid tolong informasinya nanti. Ini aci kepala nih. Hati-hati ya yang tinggi pala. Ya kan yang ke kanan ke masjid Kak. Ya, kita jaga dulu ya supaya nanti tidak terlalu ini Sekarang udah sampai rumah. Ini aku sekarang mau makan opor. Ini opor bikinan papa aku. Tau gak sih, ini tuh opor bebek. Jadi kayak papa mau nyoba bikin opor pakai daging bebek gitu, percobaan. Enak banget, tapi tadi pagi aku udah makan. Enak banget. Mas, bismillah. Nah, jadi intinya sama ya, dia tiap pulang dari masjid kayak kita juga makan opor, makan lontong, ya kan? Oke. Jadi sebelum ibu akhiri dan sebentar lagi kita itu akan lanjut buat DIY ya, DIY. Ada yang tahu kita mau buat apa? DIY apa? Mister Kita membuat kartu ucapan lebaran. Ya, akan dibuat bersama Bu Evi dan Bu Tia nantinya. Oke, untuk yang terakhir, Ibu mau tanya Umar nih. Umar boleh nggak maju? Oh, Pak Zah akan maju Umar. Nah, jadi kawan-kawan yang kayak kita ketahui, Umar ini juga pernah tinggal di mana Umar? Inggris. Ya, Inggris. Tepatnya di kota apa? Ah, jadi coba kita berbagi pengalaman dengan Umar ya. Umar berbagi pengalaman dengan kita ya. Gimana sih, pernah nggak Umar berlebaran di sana? Pernah. Oke, pernah. Otomatis Umar tahu dong gimana lebaran di Inggris sama perbedaan lebaran di Aceh. Ya? Oke, silakan Umar. Kira-kira apa perbedaannya? Atau Umar ceritain deh kegiatan waktu berlebaran di Inggris itu ngapain aja? Di Inggris sholatnya itu di taman, bukan di masjid. Interesting ya. Di Inggris banyak tamannya besar gitu. Ya, terus? Jadi banyak orang. Terus ngapain lagi? THR. Oh, tetap ada ya. Tetap ada. Tetap ada 100 pon apa? Oh, 100 apa? Pon. Vibes-nya gimana? Kalau di sini lebih rame ya? Di Inggris lebih rame ya? Oke, thank you Umar. Kasih tepuk tangan untuk Umar. Terima kasih. Oke, yang terakhir. Ada yang mau takbiran? Siapa yang bisa? Bibi lagi. Bibi udah Pak Bora. Mau? Ayo Bora. Allah
Buat apa? Buat kartu ucapan Idul Fitri. Nah, tadi kan udah dengar tuh hal yang anak-anak paling suka ketika Idul Fitri itu apa? THR. Ya. Jadi sekarang kita akan membuat amplop THR yang akan kalian kasih ke orang tua nanti untuk diisi THR-nya.